Assalamualaikum sahabat, perkenalkan saya Tat Sodik. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang ustadz karismatik bernama Ustadz Farid yang diazab berubah menjadi manusia berbadan ular berkepala kambing karena kejahatan selama hidupnya yang telah korupsi dana masjid. Menjadi pelajaran bagi kita untuk ikhlas dalam beramal. Namun sebelumnya silahkan tulis sholawat di komentar sebagai bukti cinta kepada Rasulullah dan menjadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Di dalam masjid besar, Ustadz Farid sedang berceramah dan terlihat para jamaah mendengarkan penuh khusyuk. Dalam ceramahnya Ustadz Farid berkata, "Saudara-saudaraku, jauhi riba, jauhi kemunafikan. Allah tahu segalanya. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari mata Allah." Para jamaah pun berseru dengan keras, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Usai ceramah, di belakang panggung, Ustadz Farid berbicara dengan tangan kanan kepercayaannya, Zaki. Zaki berkata, "Pak Ustadz, donasi pembangunan masjid udah terkumpul banyak. Ada 200 juta lebih." Ustadz Farid pun tertawa kecil dan menjawab, "Buat masjid ya, tapi sisain buat biaya operasional kita. 50 juta dulu, paham?" Zaki pun terkejut, tapi tetap menurut. "Insya Allah, Pak Ustadz." Suatu hari, Ustadz Farid pulang larut malam setelah menghadiri acara mewah yang dibayar dari donasi umat. Di perjalanan, ia mendapat serangan jantung. Dengan panik, ia mencoba mengucap kalimat syahadat, tetapi lidahnya kelu. Ustadz Farid terus memegangi dadanya, panik sambil berusaha mengucapkan dengan susahnya, "La ilaha illallah." Ustadz Farid roboh dan meninggal di tempat. Orang-orang menemukan tubuhnya di pagi hari. Roh Ustadz Farid bangkit di kegelapan. Ia melihat bayangan dirinya yang bengkok dan aneh di permukaan air di depannya. Seorang malaikat datang menghampirinya. Malaikat itu pun berkata, "Wahai Farid, kau telah meninggalkan bumi. Dosamu jauh lebih berat dari yang kau akui. Kini kau menerima hukuman yang setimpal." Ustadz Farid berteriak, "Tidak, aku adalah pendakwah. Aku membawa kebenaran." Malaikat menjawab, "Farid, kau membawa kebenaran hanya di mulut, bukan di hati. Tinjauan amalmu kosong dan fitnah serta riamu memenuhi timbangan. Kau akan kembali ke bumi sebagai pelajaran." Keesokan harinya, di kampung kecil digegerkan dengan kemunculan seekor makhluk mengerikan. Tubuh manusia, tetapi dengan wajah bercampur aneh, seperti ular dengan tanduk kambing. Makhluk itu berkeliaran di pinggiran kampung. Penduduk mulai mengenali siapa makhluk itu setelah mendengar gumaman makhluk tersebut yang memohon ampun kepada Allah. "Ya Allah, ampunilah aku. Jangan biarkan warga di sini berakhir seperti aku." Dengan kagetnya seorang warga berteriak, "Astagfirullah, itu kan Ustadz Farid, dia kena azab tuh." "Iya benar itu Ustadz Farid." "Ih serem banget ya, gimana bisa? Bukannya dia baru meninggal kemarin?" ucap warga lainnya. Merasa malu, makhluk Ustadz Farid itu pun menangis pelan. Dan para penduduk pun menjauh dengan takut, sekaligus berbisik-bisik, mengejek Ustadz Farid yang jelek. Hari demi hari, makhluk itu terus berjalan keliling kampung. Setiap langkahnya meninggalkan bau busuk. Anak-anak takut keluar rumah, sedangkan para orang tua mulai bertaubat. Jamaah mulai mempertanyakan amal mereka sendiri. Haji Karim, ketua masjid, "Kita ini terlalu mengidolakan manusia, lupa mengkaji akhlak. Semoga Allah menjaga kita semua." Satu persatu, masyarakat menjadi lebih rajin beribadah, sedangkan makhluk Farid akhirnya terpuruk sendirian di tengah kampung. Tubuhnya perlahan membusuk. Di akhir hayatnya, makhluk tersebut mengucapkan pengakuannya, "Segala yang kulakukan adalah untuk diriku, bukan untukmu ya Allah. Aku bukan ustadzmu, aku hanya munafik. Ampuni aku." Hujan deras turun dan tubuh makhluk itu lenyap seperti debu yang ditiup angin. Sebuah pohon kecil tumbuh di tempatnya, menjadi pengingat bagi masyarakat setempat. Pesan moral, segala amal tanpa keikhlasan hanya menjadi dosa.
yang akan kembali menjerat diri sendiri. Kita hidup untuk menyembah Allah, bukan pujian manusia.